Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Sani. Ini adalah video keempat saya, yang termasuk juga bagian kedua tentang ukuran penyebaran data atau measures of spread sebagai bagian kedua video dari mengeksplorasi variabel yang bersifat numerical atau variabel yang isinya itu angka. Tujuan saya membuat channel ini adalah sebenarnya untuk nge-track aja sih, nge-track diri saya sendiri sampai sejauh mana pemahaman saya tentang statistika, hal baru yang sedang saya pelajari. Seperti itu. Oke, selanjutnya untuk bagian ini, video ini, saya mau bahas beberapa. Yang pertama tentang definisi. Apa sih sebenarnya artinya dari measures of spread ini? Dan yang kedua tentang variance dan standard deviation. Dan yang terakhir, range. Yang ketiga, bagian ketiga adalah range. Dan yang keempat adalah interquartile atau AQR. Definisi. Jadi sebenarnya, kenapa kita perlu melakukan pengukuran terhadap sebaran data yang kita punya untuk mencari tahu selebar apa sih range di dataset kita dan seberapa besar variasi atau variabilitas di data kita. Pengukuran ini untuk melihat intinya seberapa tersebarnya nilai-nilai di dataset dan seberapa jauh perbedaannya dari nilai rata-rata atau nilai min dari suatu data. Seperti ini. Misalnya ini adalah min-nya di sini nih kan. Kita bisa mencari tahu sebaran data kita dengan menghitung varians atau standar deviasi dari data kita. Apa sih itu varians? Varians itu adalah rata-rata kuadrat jarak suatu data terhadap min-nya. Misalnya, kita mau tahu nih jarak antara si nilai ini dengan min. Nah, kita mau tahu nih variansnya berapa. Rata-rata kuadrat jarak atau rata-rata kuadrat jarak suatu data terhadap min-nya. Nah, kita bisa cari tahu nih si jarak suatu data terhadap min itu seperti apa dengan cara merata-ratakan kuadrat jarak suatu data terhadap min-nya. Nah, itu disebut varians. Terus kemudian standar deviasi. Apa sih standar deviasi? Standar deviasi poinnya adalah akar kuadrat dari varian. Akar kuadrat dari nilai rata-rata jarak suatu data terhadap min-nya. Agak pusing ya. Maksudnya agak-agak abstrak gitu. Poinnya adalah kalau nilai varians dan SD kita besar, maksudnya kalau nilai varians dan standar deviasi dari data kita itu besar, artinya adalah nilai-nilai observasi dari data kita tersebar jauh dari nilai min atau nilai rata-rata dari data kita. Berarti itu semakin lebar gitu. Si range-nya tuh bakal makin lebar kalau nilai varians dan nilai standar deviasi itu besar. Atau sebaliknya, kalau sebarannya kecil, berarti semua nilai di data kita ini sangat dekat dengan min. Tapi, kalau datanya nggak begitu seragam, atau angkanya atau variabilitasnya tinggi, nilai sebaran datanya jauh dari rata-rata akan membuat varian dan standar deviasi data kita jadi besar. Poinnya adalah seperti itu. Kalau nilai varians dan standar deviasinya besar, artinya, saya ulangi, artinya adalah nilai sebaran data kita jauh dari rata-rata, dari nilai min-nya. Sebaran kita jauh nih kalau variasinya besar. Kalau variasinya kecil atau nilai standar deviasinya kecil, artinya nilainya itu berdekatan dengan min. Jadi kayak kalau kita bikin normal distribusinya itu berarti semakin menjulang tinggi gitu, tidak terlalu melandai. Seperti itu. Langsung pakai contoh mungkin ya. Oh sorry, masih di daerah sini. Contohnya nih, misalnya nih, kalau kita di suatu kelas, di kelas A misalnya, ada ujian. Terus jumlah sampelnya itu dalam satu kelas itu ada 30 orang. Kalau nilai variasi nilainya 75 hingga 90, nilai variasi dan S-nya akan lebih kecil dibandingkan jika nilai ujian kelas B dari 30 sampel yang sama, tapi variasi nilainya tuh dari 60 sampai 95. Artinya tuh lebih besar gitu range-nya. Range nilai yang ada dalam suatu sampel atau dataset. Selanjutnya, saya mau jelasin beberapa bagian dari box plot yang bisa kita dapat insight-nya gitu dalam suatu dataset. Ini adalah suatu box plot nilai
Nah, kalau misalnya yang di paling atas ini, atau paling kanan dari suatu box plot, artinya itu nilai maksimal dari suatu data. Sedangkan dari sini, dari nilai maksimal ke kuartil 3, ini adalah perpanjangan whisker. Perpanjangan whisker itu artinya nilai Q3 atau kuartil 3, berarti ditambah 1,5 dikali nilai IQR-nya atau interkuartil. Dan kalau ini adalah perpanjangan whisker yang mendekati nilai minimal. Kalau ini benar nih, perpanjangan whisker. Jadi Q1 dikurangi 1,5 dikali interkuartilnya. Selanjutnya, nah ini tuh yang garis pertama ini dari blocks-nya ini tuh artinya Q3 atau kuartil 3. Kalau ini tuh artinya kuartil 2 atau median, atau dengan kata lain nilai tengah-tengah dari suatu data. Dan yang ini adalah kuartil 1. Nah, kenapa disebutinnya box plot, box-nya tuh ada di sini? Artinya adalah 50% sebaran data berada di rentang ini. 50% sebaran data berada di rentang ini. Sedangkan range adalah sebaran data dari nilai maksimal ke nilai minimal. Itu namanya range. Nah, interkuartil juga bisa dikatakan berarti artinya 50% sebaran data berada di rentang ini. Sedangkan 100% sebaran data ada kan berarti kan ada dari nilai maksimal ke nilai minimal. Dan ini yang terakhir adalah contoh-contoh outliers. Berarti kan nilai yang terlalu jauh dari si nilai median atau nilai 50% sebaran data di dalam sampel tersebut. Cukup sekian untuk penjelasan Mister of Spread atau ukuran sebaran suatu data. Pahami baik-baik. Ini tuh tiap garis ini tuh punya arti dan nilainya, punya artinya masing-masing gitu. Berarti kan kalau kayak gini terlihat kalau 50% data dari dataset ini berada di kisaran angka 4 dan outlier berada di bawah nilai 3. Teman-teman sebenarnya bisa ambil insight seperti itu. Thank you for watching. Semoga video ini bermanfaat dan tunggu video-video saya selanjutnya tentang statistika. Salam. Masih ada. Sorry, range adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil suatu observasi. Seperti itu. Thank you for watching.